wabarakatuh. Halo semua Belfellas, kembali lagi di Smable Podcast episode ke-14. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Smable Study Law. Nah, jadi Smable Study Law ini adalah program kerja yang baru banget dilaksanain. Baru banget tadi banget dilaksanain oleh OSIS DPS SMP Negeri 115 Jakarta dong tentunya. Oke. Aduh, aku nervous banget. Beneran aku nervous banget. Santai. Iya, karena kali ini narasumber kita Masya Allah, keren banget. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Najaba Fali Harafa. Nama saya Siti Salwa Fatana Parsi. Kami selaku host yang akan memandu kalian dalam episode kali ini. Oke, jadi Smable Study Law itu apa sih, Naja? Mungkin langsung aja kali kita tanya ke narasumber Iya, kita. benar. Kalau gitu langsung aja kita sambut narasumber kita yang keren banget. Oh my god, tepuk tangan dulu dong. Yang pertama ada Kamu Tiara Anissa Baswedan. Lalu yang di sebelah saya ini ada ketua pelaksananya, Maudi Queen Sabrina. Kenal. Boleh perkenalan? Iya. Mungkin ketua pelaksananya dulu silakan. Terima kasih, nama saya Maudi Queen Sabrina, selaku ketua pelaksana Smable Study Law dan juga memegang ketua bidang 4 demokrasi, hukum, HAM dan politik di masyarakat Rula. Terima kasih Kak. Salam kenal Maudi. Kayak kita udah kenal ya. Salam kenal lagi. Kayaknya yang perlu dikenalin tuh Kamu Tiara. Iya. Tapi pasti semua orang tuh udah kenal. Siapa sih yang nggak tahu Kamu Tiara? Tadi aja banyak loh. Iya. Kamu Tiara. Banyak yang minta foto. Jadi perkenalkan kembali, nama aku Mutiara Anissa Baswedan, biasa dipanggil Tia. Aku hari ini sebagai pembicara Study Law ya. Iya, Study betul. Law di Smable. Oke, Salam kenal. salam kenal. Berarti kita boleh nih panggil Kak Tia. Boleh. Kalau gitu langsung pertanyaan aja, tadi kita kan sempat mention nih Smable. Apa sih Iya. Study Law? Tadi kita sempat mention Smable Study Law itu apa. Jadi apa nih jawabannya ketua pelaksana? Dari aku dulu ya. Iya. Smable Study Law itu aku selenggarain karena aku ingin semua siswa-siswi SMP Negeri 115 Jakarta ini mengetahui peran Gen Z di era ini kan. Kepemimpinan, demokrasi, hukum Indonesia itu penting banget. Walaupun ya kadang orang suka bilang apa sih hukum-hukum gitu-gitu doang. Pasti kalau orang dengar hukum pasti hubungannya ke politik. Padahal enggak selalu ya. Enggak selalu. Bahkan tata peraturan di sekolah pun itu masuk ke dalam hukum kan. Hukum di dalam sekolah. Itu yang aku pengen mention banget, dan tujuannya juga untuk aku ngebahas Smable Study Law ini tuh agar kepemimpinan, disiplin, dan pemimpin Gen Z yang integritas dan aktif itu sangat dibutuhkan di era ini ya Kak. Betul sekali. Betul banget. Iya. Berarti keren banget ya, kamu bisa kepikiran sampai situ tentang aduh aku pengen buat proker kayak gini biar memotivasi gitu. Sampai kepikiran manggil Kak. Ngundang Kak Mutiara. Terus kalau boleh tahu nih kayak kesan pertama Kakak nih, first impression Kakak tentang Smable. Aku tuh sebelumnya belum pernah ke Smable. Baru dengar cerita-cerita katanya muridnya pinter-pinter. Aduh. Alhamdulillah. Nah, terus pas kesini seneng banget, siswa-siswa di sini itu semangat banget untuk belajar. Terus mereka aktif, mereka kritis. Aku kan ngasih materinya tentang aktif dan kritis. Iya, betul. Udah dilaksanain semua Langsung gitu. diimplementasikan. Langsung diimplementasikan. Aku senang banget melihat murid-murid di sini tuh semangat untuk jawab pertanyaan, semangat untuk belajar, banyak yang nyatet. Jadi pembicara di sini tuh senang, kayak ikut semangat. Iya. Karena anak-anaknya juga ikut semangat gitu Kritis, kan. ya. Alhamdulillah banget ya Iya. buat Smable. Terharu deh. Karena gestarnya juga nggak luar biasa. Gestarnya nggak main-main loh. Siapa sih yang gak semangat ya? Bahkan pendaftaran Smable Study Law nih, kalau aku cerita itu lebih full banget loh, lebih dari 100 orang yang nge-PC kakak ini masih ada nggak. Akhirnya kita buka 2 perwakilan kan, hanya 2 perwakilan sekelasnya, dan itu pun
dimusyawarahkan oleh kelas siapa yang bakal mewakilin. Nantinya perwakilan kelas akan menyampaikan materi apa yang telah disampaikan oleh kamu Tiara ke teman-temannya gitu. Keren ya, harus pakai seleksi ya. Cuman kalau kayak gitu juga it's a good idea karena jadinya yang belajar di dalam itu yang benar-benar semangat, yang benar-benar kepengen gitu. Ya make sense juga sih kenapa pas masuk tuh berasa gitu energinya dan jadi kesempatan juga untuk teman-teman sharing ke teman-teman yang lainnya yang Iya betul. Yang emang pengen belajar banget gitu baru bisa masuk. Iya benar keren banget. Selepas dari kamu Tiara ini emang orangnya kayak keren banget, luar biasa banget. Kita juga pengen tahu apa sih yang membuat Maudi itu milih kamu Tiara buat jadi narasumber di Profesor. Ini aku dulu ya. Yang pengen banget aku ngundang justru cerita-ceritanya ya, sekalian cerita. Ini aku hamil 4 bulan. Aku awalnya Gmail kakak dulu. Aku Gmail kakak. Terus nge-DM segala macam dan alhamdulillah bisa sampai dia di narasumber hari ini. Kenapa? Karena kamu Tiara Baswedan ini motivator aku banget. Salah satu motivator Gen Z yang jadi penyemangat aku banget. Selain kepintarannya, lembut, cantiknya. Sumpah ini cantiknya. Kalian kalau di sini itu lebih cantik daripada di media sosial. Aku boleh cerita nggak? Pas pertama kali kamu Tiara masuk ke Sergun, aku kayak langsung, oh my god, kayak gitu ya. Aduh, lebih cantik dari yang dari yang kayak di sosial media itu kayak pas ketemu langsung kayak, masya Allah banget kan. Terus lembut, cantik. Siapa sih yang nggak kenal kamu Tiara Baswedan kan? Benar-benar luar biasa banget, jadi motivator aku banget dan salah satunya kan pernah jadi tim demokrasi di salah satu tim abahnya ya. Iya, jadi substansi. Iya, tim substansi. Jadi aku juga mengikuti itu waktu itu dan aku langsung berpikiran ngundang kamu Tiara Baswedan bisa nggak ya? Kayak mimpi, nggak mungkin banget. Tapi aku akhirnya mimpi itu akhirnya menjadi nyata. Itu benar-benar gambarnya kamu Tiara Baswedan aku pasang di kamar aku. Jadi serius pasang. Kayak aku mau undang kamu Tiara Baswedan tanggal segini dan kebetulan kan proposal itu harus disiapin hampir 3 bulan kan. Iya. Jadi alhamdulillah banget kamu Tiara bisa berkesempatan jadi narasumber di sini. Alhamdulillah. Aku senang juga datang ke sini disambut sama teman-teman juga dan yang tadi mau dicerita menempel sesuatu di kamar itu, aku juga dulu pas SMP ngelakuin itu. Tapi yang aku tulis itu nilai kan dulu sekarang masih ada UN gak sih? Enggak. Udah nggak ada ya. Udah ujian sekolah aja. Ujian sekolah. Iya, Aku dulu kalau pengen sesuatu, menargetkan sesuatu, aku tulis di tembok aku juga ditempel di kertas. Kayak di notes gitu ya Kak. Misalnya aku pengen nanti nilai UN-nya NEM-nya segini gitu kan dulu kan masih begitu ya. Jadi aku tempel itu di kamar. Jadi kalau udah ada keinginan untuk melakukan sesuatu atau misalnya mengundang seseorang dan diinget-inget terus itu insya Allah tercapai. Kalau mau berusaha gitu. Udah alhamdulillah. Nyatanya alhamdulillah. Sekarang udah jadi orang yang dikenalin banyak orang ya. Sekarang pernah kepikiran gak sih, aduh nanti di masa depan aku kayaknya bakal dikenal sama semua orang deh. Karena pernah kepikiran kayak gitu gak? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Beneran. Aku ya dulu sekolah, kuliah, ya biasa aja. Jadi aku memiliki target-target tertentu yang aku ingin capai. Tapi itu untuk pribadi gitu. Misalnya NEM dulu kan pas SMP, SMA. Target mau ikut OSIS, target mau ikut kegiatan-kegiatan lomba, targetnya mau ikut paskibra, yang kayak hal-hal kayak gitu. Itu aku targetkan, tapi untuk diri sendiri nggak pernah kebayang bahwa suatu hari akan diundang sebagai pembicara untuk cerita pengalaman-pengalaman itu. Pas ngejalanin dia sih nggak kebayang. Nggak pernah kayak kepikiran gitu, nggak pernah ya Kak? Iya. Oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya aja Raja, biar makin hot gitu. Kita juga kepo banget nih Kak ya kan, gimana sih perjalanan hidup Kakak? Iya itu kayak
kan Kak Mutiara ini kan sampai kayak famous banget kan di Ya, sosial sukses media, sekali sukses sekarang. banget, Masya Allah. jadi motivator juga. Nah itu sebenarnya perjalanan hidup kakak tuh sebenarnya gimana sih bisa sampai Pastinya ke dibalik sampai bisa memotivasi banyak orang. Iya betul, benar, betul benar. sekali betul. Iya. Pastinya kan di balik kesuksesan itu ada perjuangan yang banget kan kak, Iya, dari pasti awal dong. kakak masih kecil. Pasti. Boleh dicerita kakak? Oke, perjalanan hidup ya. Aku tuh ngerasa untuk bisa memotivasi seseorang itu bukan tujuan utamanya awalnya. Kita awalnya berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain, berusaha untuk mengembangkan skill diri juga gitu. Jadi nggak pernah kebayang one day tiba-tiba orang akan menganggap ini memotivasi gitu. Tapi menjalaninya pun pasti naik turun ya. Ada proses. Kita mulai mungkin dari ketika aku SMP yang tadi aku cerita, ngomong di depan masih deg-degan, masih belajar, lanjut ke SMA banyak kegiatan OSIS, kegiatan lomba, itu juga mengasah skill untuk berbicara di depan. Dan juga ketika kuliah itu jadi tuh proses berkembang dan gak semuanya mudah. Kadang itu kan ada misalnya mau ikut lomba yang susah banget rasanya ya, ngejalaninnya tuh susah, kayak kayaknya besok gagal atau besok kayaknya kok nggak maksimal. Tapi we try our best, kita set target tadi kayak kata Modi, set target, usaha dan kerja keras, dan pasti ada jalannya. Doanya juga penting. Jadi untuk mencapai aku saat ini sekarang pun masih belajar. Aku masih menganggap diri aku tuh masih pastinya perlu berkembang, perlu belajar dari yang teman-teman yang udah lebih berpengalaman juga gitu. Jadi proses untuk sampai sini itu pelan-pelan dan penting untuk punya mentor. Iya benar. Aku dulu sih alhamdulillah mentornya Abah sendiri. Abah juga mentor kita. Abah juga motivator di kita. TikTok Live ya. Iya. Iya, jadi aku misalnya ada hal-hal yang mau aku capai itu banyak diskusi sama orang tua, banyak diskusi sama guru gitu, guru-guru SMA aku juga very suportif ketika ikut lomba, yang hal-hal kayak gitu tuh itu menjadi bagian dari perjalanan aku yang membuat aku seperti sekarang. Ya walaupun masih perlu banyak belajar, masih berproses, ya alhamdulillah ini berkat bantuan orang-orang sekitar aku juga. Ya kan tadi Kak Mutiara juga sempat ngomong kalau kakak juga OSIS gitu kan, terus kakak juga ikut lomba-lomba juga. Nah itu tuh tapi nilai kakak tuh tetap tetap bagus gitu ya kak. Ya alhamdulillah cukup lah. Alhamdulillah. Itu tuh gimana caranya kakak bisa menyeimbangkan antara kegiatan kakak di luar sekolah, organisasi, sama nilai kakak yang masih bagus gitu? Antara non-akademik dan akademik gitu. Benar. Jadi kalau aku pribadi untuk menyeimbangkan, alhamdulillah aku pertama punya orang tua dan keluarga yang sangat suportif. Iya, Jadi kalau aku mau misalnya lomba atau conference apa gimana, didukung nggak cuman misalnya dengan didoain aja, itu doa orang tua itu penting pertama. Iya benar. Penting banget. Yang kedua itu didukung dengan diskusi, kayak misalnya abah aku mau jadi pembicara nih, atau mama aku mau jadi pembicara nih, topiknya ini, kita bisa diskusi tentang topiknya. Jadi itu punya mentor atau punya orang tua yang bisa kita ajak diskusi itu penting. Mungkin kalau misalnya nggak dengan orang tua, bisa dengan guru atau bisa dengan kakak kelas. Nah itu membuat aku pertama mau daftar hal kayak misalnya yang di luar kelas. Gimana cara nyeimbanginnya? Aku pakai jadwal yang tertulis. Aku tuh seneng ya kayak nulis-nulis di jurnal gitu. Kalau misalnya lihat toko oren gitu kan, suka nge-search kayak planner, weekly planner, monthly planner, yang kayak gitu-gitu itu mungkin beda-beda ya per orang ya. Cuman untuk aku itu sangat berguna. Jadi aku bisa misalnya akhir bulan ini dikasih target, udah ikut lomba apa, ikut misalnya kegiatan apa, dan dari situ kita bisa nyicil nih, kita tahu nih misalnya ujian tanggal berapa, kita cicil belajarnya supaya bisa ikut kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Cuman itu juga perlu disiplin diri juga ya. Kadang ketika teman-teman misalnya main apa gimana,
kita ya harus seimbangin, kita juga harus ada mainnya dong, nggak semuanya serius ya. Harus seimbangin semuanya, dan itu caranya dengan kita plan dengan si jurnal itu triks aku. Berarti Pembagian waktu iya, Time management. time managementnya Dari seorang kamu Tiara yang sukses ini. iya, jadi Si belajar. kita contoh banget ya. Iya. Contoh untuk para Gen Z nih terutama ya. benar. Tapi emang kalau misalnya bikin catatan kayak gitu ya, menurut aku kayak in my opinion itu kayak emang ampuh banget sih. Soalnya aku juga kalau misalnya pulang sekolah itu biasanya aku harus buat catatan dulu, catatan yang udah dipelajarin sebelumnya gitu. Terus nanti aku bakal baca Tugas-tugas yang udah, yang Iya, belum. Kadang kita tuh suka lupa. Iya. Iya. Itu Ka- lupa. Aku tuh tipe yang kayak diajarin cepet paham tapi cepet lupa juga. Gitu. Seimbang Harus ya. nyatet dulu. Iya, harus nyatet dulu kayak baru gini gitu. Iya betul. Kayaknya Gen Z rata-rata lupa mungkin ya, karena kadang-kadang dari teman-teman kita tuh oh iya lupa ini. Gitu. Gak cuma lupa tapi juga kayak aduh tugas banyak banget. Itu kan stres sendiri ya, Iya. pusing sendiri. Tapi abis itu kita nggak tahu aduh apa ya tugasnya ya. Itu kayak kalau kita catatin tuh kayak oke, satu selesai. Iya, kayak ada checklist gitu yang udah gitu. Checklistnya tuh kayak oke, semakin lama semakin tenang. Checklistnya semakin banyak yang selesai gitu kan. Jadi menurut aku jurnal atau misalnya planner itu bagus nggak cuma untuk planning ke depan, tapi juga menenangkan diri yang kayak oke, kita udah progresnya segimana, udah dari 5 tugas 3 udah selesai. Jadi bisa biar nggak pusing sendiri aja sih. Ada target yang jelas gitu. Ada kayak list yang jelas gitu. Terus kalau untuk pertanyaan selanjutnya apa aja? Apa ya, mungkin pengalaman paling berkesan dari kamu Tiara yang bisa sekali lagi mau memotivasi kita semua ya. Apa ya, aku kalau ditanya pengalaman paling berkesan banyak yang berkesan. Spill dong Kak. Yang paling berkesan gitu. Paling kayak paling banget gitu. Paling banget. Apa ya yang mungkin pengalaman bicara berkesan, pengalaman kampanye kemarin berkesan. Berkesan banget mulai itu ya. Berkesan banget itu keliling Indonesia. Aku alhamdulillah punya kesempatan untuk ketemu teman-teman kita dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Kita ngobrol dengan orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, dan kita dapat perspektif-perspektif baru, masukan-masukan baru, dan itu pengalaman yang luar biasa berharga untuk aku. Selain itu mungkin pengalaman kalau misalnya agak lebih relatable gitu sama teman-teman itu adalah pengalaman exchange. Dulu aku sempat ikut AFS namanya, itu pertukaran pelajar ke Denmark waktu itu. Jadi aku 1 tahun, jadi anak SMA di Denmark. Jadi di situ tuh aku ngerasa aku belajar adaptasi, aku belajar bahasa baru, aku belajar untuk lebih mandiri. Itu salah satu pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Mungkin yang lebih relatable kali ya sama teman-teman yang bisa datang juga. Iya, jadi selama di sana aku setahun gitu nggak ketemu orang tua, nggak ketemu adik-adik, tinggal sama keluarga angkat dan ikut sekolah di sekolah umum di sana di SMA-nya, dan aku harus belajar bahasanya, harus ikut belajar gimana sih bersosialisasi dengan orang yang latar belakangnya sangat berbeda gitu ya. Dan tapi di sisi lain bisa mewakili Indonesia dengan baik dan juga memegang prinsip-prinsip yang udah diajarin sama orang tua, jangan sampai hilang gitu. Jadi itu pengalaman luar biasa yang menurut aku kalau teman-teman misalnya tertarik untuk exchange atau gimana, I would really recommend untuk melakukan itu one day. Amin ya, Moni, semoga kita bisa juga. By the way Kak, Kak Tia, aku boleh nanya nggak sih, tadi kan katanya ada prinsip-prinsip yang diberikan oleh orang tua. Aku boleh tanya nggak sih prinsipnya apa aja? Mungkin bisa juga buat sharing ke teman-teman. bener-bener. Ya. Jadi kita ini kan beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda, tapi nggak berarti semua yang mereka lakukan harus kita ikuti gitu. Kadang ada prinsip-prinsip norma, misalnya nilai agama, nilai kesopanan, nilai hal-hal yang bisa diajarin dari kecil. Contohnya menghormati orang tua. Kalau misalnya agama, kalau aku agamanya Islam, sholat 5 waktu, yang kayak gitu-gitu tetap harus dipegang gitu. Walaupun kita bersosialisasi, ngobrol sama orang yang latar belakangnya beda-beda, prinsip yang untuk diri kita sendiri jangan sampai hilang. Tentang Indonesia, kayak bahwa kita cinta Indonesia,
jangan hilang karena kita melihat budaya lain gitu. Jadi prinsip-prinsip itu contohnya yang kita pegang teguh gitu. Tadi kan Kak Tia bilang Kak Tia pernah bertukaran pelajar ke Denmark gitu kan, terus belajar bahasa Denmark. Berarti sekarang bisa belajar bahasa Denmark? Iya, bisa bahasa Denmark dong? Bisa, tapi udah lama. Udah lupa ya? Udah bisa dikit-dikit. Cuman kalau aku ngomong juga belum ngerti kan. Iya benar. Apa ya, mungkin aku coba perkenalan. Oke, pakai bahasa Denmark. Oke, aja. Hai, jag heter Tia. Jag kommer från Indonesia, Jakarta. Jag var en utvecklingsstudent i Danmark i 2014. Keren banget. Ayo, artinya apa? Pokoknya di Indonesia. Nama saya Mutiara gitu. Indonesia. Iya. Jadi aku tadi bilang, perkenalkan nama aku Mutiara. Aku berasal dari Indonesia, Jakarta, dan aku dulu menjadi pelajar dalam pertukaran pelajar di Denmark tahun 2014. Lama banget. 10 tahun yang lalu. Aku masih 4 tahun umurnya. Sama kami kita 4 tahun. Serius? Iya. Kakak umur berapa waktu itu? Aku waktu itu ditanya dong. Aku pas berangkat 17. Oh, muda banget. Inspirator banget kan? 17 udah ke Denmark. Keren. Mewakili Indonesia, Masya Allah. Banyak kok yang daftar. Jadi itu programnya namanya AFS. Ada macam-macam, kalau nggak salah ada Rotary, ada YFU, macam-macam untuk exchange. Jadi kalau teman-teman tertarik itu biasanya kalau nggak salah daftarnya kelas 10, kelas 11 gitu. Iya. Banyak juga sih event-event 10, 11 ya. Kelas 11 kan emang Kayak duta-duta dan lain ya kan. Jadi yang penting kalau teman-teman itu punya misalnya target atau misalnya rencana mau melakukan apa, yang penting dicari tahu dulu dan apa ya, buat target gitu, apa yang mau dicapai. Terus misalnya ada yang mau ikut pertukaran pelajar, dicari tahu informasinya, kapan daftarnya. Kita harus inisiatif untuk nyari sendiri gitu, karena informasi itu nggak akan tiba-tiba muncul aja gitu ke kita. bener-bener. Gila. Beneran ya, kayak Berisi banget ya. Berisi banget. Podcast kali ini kayak insyaallah top lah. Iya, Bisa lah ya. top lah, iya. Ini nanti editor tolong dikasih thumbnail yang lucu-lucu gitu ya. Biar ini dari pengalaman kakak, cerita kakak itu benar-benar bikin kita kayak, wah aku harus bisa kayak kamu Tiara. Tujuan aku kayak kamu Tiara. Iya, wah aku Pasti harus bisa bisa. lebih. Aku harus bisa. Jauh bisa lebih bagus. Iya. Kita udah mau hampir ke ujung pertanyaan nih kak. Sekarang terkait Smable Study Law lagi ya. Tadi kan kita udah selesai nih kak, Maudi ya, tentang penyelenggaraan Smable Study Law itu. Nah sekarang kayak aku mau tanya nih, apa sih yang udah didapat dari Smable Study Law ini? Tadi kan kita iya hasilnya. Oke. Dari kamu Tiara dulu atau kak? Mungkin dari ketua panitia. Oke. Harapannya sih yang tadi aku lihat ya, teman-teman benar-benar interaktif banget sama Kak Tia, dan Kak Tia juga ngobrol-ngobrol sama aku. Ini aktif banget, kritis banget. Terus juga mereka juga saling memahami. Semoga juga Smable Study Law ini selain apa yang dikatakan Kak Mutiara Baswedan tadi di Serbun 1 bisa juga diaplikasikan oleh teman-teman semua. Amin. Tentang tadi kepemimpinan, kritis, demokratis, hukum-hukum di sekolah sebagai pelajar, dan aktifnya juga. Benar-benar. Semoga bisa membuat siswa-siswi Smable ini makin cerdas dan luar biasa. Itu moto kita kak. Iya, cerdas, luar biasa. Keren. Terus Dari Kak Tia, gimana Kak? Tia. Hasilnya ya menurut aku ini nggak cuma jadi wadah untuk teman-teman belajar, tapi aku juga belajar gitu dari teman-teman di Smable ini gimana walaupun masih muda banget semuanya ini. Aku pertukaran belajar masih pada 4 tahun. Jadi aku ngerasa ini aku belajar bahwa kayak mau umur berapapun itu tetap semangatnya tuh tetap bisa luar biasa dan gampang untuk berinteraksi dengan ya, walaupun ya nggak beda jauh lah ya umurnya, tapi sangat welcome, sangat aktif, sangat kritis. Jadi aku ngerasa I have
a very positive outlook for the future nih ya. Teman-teman pemimpin masa depannya kayak gini, alhamdulillah gitu. Aku sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman di Smabel ini, dan juga aku ngerasa aku belajar bahwa di sini itu gak cuman siswanya aktif-aktif, tapi juga saling mendukung. Kan ada ya kalau misalnya tunjuk tangan terus dilihatin sama teman-temannya. Iya, terus kayak ngapain sih ini kita ngejelitin itu ngapain sih, itu lagi gitu. Iya, itu nggak ada di sini, dan aku seneng banget ngeliat itu karena kita itu kalau mau maju gitu kan harus saling mendukung juga gitu, nggak cuman oke, kita aktif tapi temennya nggak didukung gitu, kita harus mendukung satu sama lain juga gitu. Jadi itu yang aku pelajarin dari hari ini di Smabel. Alhamdulillah seneng banget, mudah-mudahan teman-teman juga cocok sama materinya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya, yang kurang-kurangnya disingkirkan aja, nggak usah diinget-inget gitu. Betul sekali. Jadi aku senang banget bisa kesini. Terima kasih juga buat Maudi, buat teman-teman panitia semua. Acaranya keren, bagus banget, sangat apa ya? Namanya kan proses belajar ya, tapi ini udah mulainya udah bagus banget. Jadi terharu banget keren banget. Dan buat yang teman-teman podcast juga ini seru banget. Aku baru pertama kali ngeliat ada podcast di SMP gitu, dan udah mulai apa ya public speakingnya udah bagus banget. Amin. Ini masih mau ditingkatin lagi Kak. Bisa jadi sarana kreativitas OSIS dan BES juga dari siswa Smabel. Keren banget. Iya. Dan maksudnya untuk kan kita pasti berproses ya, dan melihat awalnya aja udah kayak gini, itu pasti kedepannya lebih keren lagi. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang di rumah yang nonton juga pasti bisa lebih keren lagi. Bisa, benar Amin. bisa. Benar, pasti bisa. Kalau ada niatnya aja, pasti Niat. bisa. Niat sama doa. Iya, Jangan benar, lupa. niat sama doa. Restu orang tua jangan lupa. Benar, orang tua. Ya. Terus kalau untuk terakhir banget nih Kak. Last but not least, saran Kakak nih. Saran siswa-siswi di SMA Negeri 11 Jakarta biar lebih baik lagi ke depannya. Oke, aku mungkin ngasih saran secara umum, mungkin buat teman-teman yang kan ada yang udah kelas 9 nih, udah masuk SMA. Nah, itu berarti SMA itu kan jenjang pendidikan terakhir sebelum pendidikan tinggi ya, sebelum kuliah. Jadi teman-teman manfaatin waktunya selama SMP, selama SMA untuk belajar, nggak cuma di kelas tapi juga di luar kelas. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mencoba hal-hal baru, dan mumpung masih ada bantuan dari Bu Guru, Pak Guru, dari orang tua gitu, kita ada safety netnya nih, masih bisa ya nggak gagal masih nggak apa-apa, jadiin pembelajaran. Jadi carilah pengalaman yang sebanyak-banyaknya dan manfaatkan kesempatan yang ada, dan cari kesempatan yang banyak untuk belajar. Nah, dari situ teman-teman kalau nantinya misalnya SMA mau bikin target-target, aku menyarankan untuk bisa bikin plan gitu. Misalnya SMA aku mau misalnya jadi paskibra gitu, atau misalnya nanti SMA aku mau ikut lomba apa gitu. Di istana misalnya Iya. Jadi kayak gitu-gitu bisa kita targetin, dan kalau once kita targetin kan kita langsung bekerja untuk mencapai target tersebut. Nah, dari situ juga mungkin saran aku, teman-teman cari mentor atau cari teman diskusi gitu yang bisa mendorong untuk hal-hal positif, bisa orang tua, bisa guru, karena kadang kita belum terbuka gitu dengan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita ikuti, dan kalau kayak udah dapet mentor itu insya Allah lebih terarah juga gitu. Jadi pertama bikin plan, kedua cari mentor, yang ketiga kerja keras, dan kadang kerja kerasnya itu kan lupa kita ceritain ya, kita ceritain yang indah-indahnya aja. Jadi buat teman-teman, kadang pasti ada masa-masanya susah, masa-masanya kayak ngeberasa aduh susah banget ya, kayak how do I solve this problem gitu misalnya. Nah, kita harus selalu berusaha sekuat mungkin, berdoa, dan kalaupun misalnya gagal berarti ada yang lebih baik untuk kita gitu. Jadi
buat teman-teman mudah-mudahan kedepannya bisa mencapai cita-citanya, target-targetnya semua. Kayak apa? Buatlah target yang banyak. Jadi teman-teman pasti insya Allah bisa melakukannya dan jangan lupa sharing juga nanti sama adik-adiknya kalau misalnya udah tercapai itu target-targetnya. Kalau udah sharing lagi biar mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk orang lain Bisa juga. meneruskan. Karena rencana Allah itu pasti rencana yang paling terbaik, rencana Tuhan. Kita nggak tahu rencana Allah ke Jadi jangan depannya. gampang menyerah ya. Yes. Ya, kadang kita misalnya ini udah gagal ya, udah gagal nih, gak bisa lagi ke depannya. Ternyata ada yang lebih baik di depannya. Menurut Tuhan Sempat ingat kun fayakun nggak sih? Iya, kun fayakun. betul. Maka jadilah. Maka Allah Allah berkehendak. Iya. Jika Allah berkehendak maka jadilah. ya, Gitu ya. gitu, betul. Iya Keren quotes-nya. Gue cari nih. Iya. Jadi kita udah sampai di penutupannya Najah. Ya. Kita dapat banyak banget pembelajaran ya. Dari tadi jam 1, Masya Allah sampai sekarang energinya. Masih kuat loh. Wah masih seger. Lagi panitia nih dari tadi pagi kan. Bismillah, kita harus kuat. Iya. Dinikmatin. Iya betul. Jangan stres, ya kan Kak? Betul. Stres itu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, jangan berkelanjutan. Karena pasti ada jalan keluarnya. Sooner or later. Iya. Dan untuk penutupan nih, kayak gitu tadi belum briefing deh. Aku lupa soal kita saking nervousnya aku lupa briefing kalau pas penutupan kita ada slogan ya. Slogan dari Kita ada slogan. Kita ada slogan. Apa itu? Apa itu? Contohin aja salah mungkin. Aku nih. Iya. Enggak kamu aja. Kamu aja. Oke. Jadi slogannya itu Kak, one voice countless inside. Jadi One voice, countless inside. Jadi One one voice, voice-nya gini, jadi one kayak voice. one voice countless inside. Jadi nanti penutupannya kita kayak small podcast, one voice countless inside. Oke. Oke. Udah sih pakai latihan udah kompak ya. Sefrekuensi. Ini beneran. Mogi dan Kak Tia. Oke, siap. Wah, udah sesi terakhir aja nih, ya ampun. Oke, ayo. Small Podcast. One voice countless inside. Yeay. So much kamu Tiara. Terima kasih kamu Tiara. Salam buat Abah, Salam buat Abah. Mama dan keluarga. Iya. Ismail juga. Ya ampun. Mungkin kita penutupan ya Iya. dari kita host. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga podcast kali ini bisa memotivasi Iya. banyak orang Dan bisa bermanfaat juga tentunya. Pastinya dong. Iya, Oke. Thank you semuanya. Thank you Kak. Trending ya, trending. Bismillah. Oke. Dadah. Sampai ketemu, salam banget. Thank you so much. Thank you. Halo Smable Fellas. Kembali lagi nih di kita 2 DPS Najabah. Sawah. Jadi gimana nih kan, kangen gak sama kita? Enggak sih, kan baru berapa detik yang lalu. Kangen dong. Ya udah iya kangen. Kita kangen kok. Yeay. Jadi di sesi kali ini kita memasuki sesi Smable Opinion and Critics. Dan emang setiap proker itu kan pasti setelah selesai proker itu kan pasti diberi link yang kayak emang kalian bisa mengisi kritik dan saran terkait proker yang baru saja dilaksanakan. Iya, jadi biar kedepannya bisa mengevaluasi Bener diri banget. kita ya. Bener banget. Dan Smable Study Law ini juga pastinya dong memberikan link Smalltext ya untuk diisi tentang kritik dan saran dari prokernya Smable Study Law. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol langsung sama kamu Tiara Baswedan. Iya, ya ampun. Sumpah itu bener-bener amazing banget. Amazing banget. Pasti itu deg-degan iya, excited Nervous pokoknya. iya. Iya, Semuanya cantik deh pokoknya banget, kamu cantik cara banget. hebat dan cantik banget. Jadi langsung aja kali Salo. Bener, bacain bener. ya Smart Iya. Optics dari kalian Ya semua. daripada banyak basa-basi ya. Mau dari kamu dulu atau dari aku dulu? Dari kamu aja dong. Oke, siap. What's your name can be anonymous. Dan ini sebenarnya dia ada mencantumkan namanya ya. Cuman kita lebih baik untuk tidak. Nggak ngasih tahu. Ya, tidak kasih tahu.
What class are you in? 9J. What do you think about our Small Study Law program? Opinions here. Mulai dari pembukaan, materi, tanya jawab, dan mini games serta evaluasi udah keren banget. Oh, berarti paket lengkap banget Bener, tuh paket ya. lengkap. Oh my god, thank you. Para MC beserta narasumber bikin workshop kali ini seru banget. Materi yang disampaikan juga berguna sekali untuk mengetahui value dan gimana cara mengembangkan sikap kita agar bisa jadi pemimpin dan peran kita sebagai Gen Z dalam bernegara. Love love all. Love too. Thank you. Terus di Alhamdulillah sini- banget, positif banget berarti ya. Positif. Tapi di sini ada any kritik juga dong. Iya dong. Mungkin kendala mic aja sih, selain itu nggak ada. Oke, karena emang Mic-nya agak-agak. mic-nya juga terbatas ya. Mic. Berarti pakar selanjutnya kita lebih Iya, kita- mic-nya biar bisa lebih bagus. Kita lebih harus persiapkan lagi ya. lebih teliti soal mic Iya. deh kayaknya untuk kedepannya. Thank you. Terima kasih banyak atas kritik dan sarannya. Rate kinerja kami selama melaksanakan program 10. Oh my god, thank you. Oke, berarti kamu lagi ya. Oke. Nih. Lanjut saran dan kritik yang kedua. What's your name can be anonymous. Oh ya, nggak disebutin ya. Ya. What class are you in? 7A. What do you think about our Small Study Law program? Opinions here. Program Small Study Law sangat bermanfaat. Saya sangat senang dengan event Smable yang satu ini. Ditunggu untuk event seperti ini ke depannya ya. Thank you. Ditunggu ya. Ya, berarti ya, kita ditunggu. Ya, pasti kita siapin iya, dong. kita siapin dong. Any critics and advice? Tell us. Next time, tolong dibanyakin interaksi antara narasumber dan audiens. Oke, siap. Berarti next time kita banyakin lagi interaksinya biar mungkin lebih fun juga ya. Ya, cuman kan sebenarnya emang tergantung dari narasumbernya ya. Kita juga mungkin gak bisa memaksakan narasumbernya. Cuman thank Gimana sih you. Kak? Kia udah bagus banget ya. Iya, Kak Tia Keren tuh udah bagus banget, keren. Dan jujur aku seru banget, aku gak ada boring ngerasa. Jujur aku nggak ada ngantuk sama Iya, sekali betul. dan fokus banget ngedengerin Katia. Gitu. Kita lanjut ke rate kinerja kami selama melaksanakan program 10. Yeay. Berarti ini komentar positif juga Yes, ya. another 10. Oke. Lanjut kamu. Oke. Next ya. What's your name can be anonymous. Gak usah disebutin ya. What class are you in? 7F. What do you think about our Small Study Law program? Opinions here. So much fun. I've seen an Anis Baswedan daughter named Kak Mutiara Anissa Baswedan. This activity is very useful for the future of the nation and also very beneficial. Oh my god, thank you. Thank you very much. Any critic and advice? Tell us. No critics from me. Oke, berarti positif juga dong, nggak ada kritik ya dari dia. Bangga dong berarti ya garis. Benar. Rate kinerja kami 10. Oh, berarti udah 3 orang nih. Iya, yang 10 nih. Keren. Oke, thank you. Sekarang kamu lagi. Ya, Berarti lanjut. tinggal 2 lagi. Opinion keempat ya ini ya. Iya. What's your name can be anonymous. Okay. What class are you in? 7G. What do you think about our Small Study Law program? Opinions here. Seru banget. On top. Mantap. Weh. Any critic and advice? Gak ada. Wow, keren banget berarti ya. Rate kinerja kami selama melaksanakan program 10. Yeay. Another 10 ya berarti ya. Benar. Thank you so much. Lanjut yang Lanjut. terakhir nih ya. Yang terakhir banget nih. Ayo kita lihat ini positif atau negatif nih yang terakhir nih. Kita juga what's your name? Kita anonimuskan aja. What class are you in? 7D. What do you think about our Small Study Law program? Opinions here. It's a very cool program and I'm so happy to meet Kak Mutiara. The material was very understanding also. Any critic, advice? Tell us. I hope Small Study Law will be a better program next year and bring the other talented speaker out there. Oh my god, kita doain aja ya. Semoga kita bisa ngundang narasumber. Bukan kita dong. Oh iya, bukan kita. Jadi kita doain semoga OSIS DPS ke periode selanjutnya. ya, Periode bisa selanjutnya. undang yang gak kalah keren dari kamu ya. Benar. Dan mungkin ini emang kita udah bukan periode kita lagi Iya, tahun depan. Karena kita udah kelas 9. Kita udah kelas 9, kita udah mau demis.
Jadi kita doakan aja ya, semoga, buat pastinya OSIS DPS kedepannya lebih baik lagi, lebih keren lagi. Bener, ya kan? amin, Bisa- amin, bisa amin, amin. membuat proker yang lebih baik lagi. amin. Amin. Rate kinerja kami selama melaksanakan program 10. Yeay, berarti semua 10 nih Iya, Sal. Wah, berarti semuanya 10. keren banget dong berarti ya. Berarti sukses dong. Iya. Ya, paling tadi cuman kritik yang mic tadi ya. Udah ya, mic aja ya. Mic kalah. Ya. Mic doang. Oke, mungkin kita kedepannya kita bakal perhatiin lagi ya, teliti lagi soal mic karena memang mic di sini terbatas banget ya. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya, aku seneng banget loh karena positif semua. Thank you. So Udah ya. udah ya. Udah ya. Gitu aja ya. Udah berarti ya. sama tipsnya. Oke. Oke. Dadah. Langsung penutupan aja nih. Langsung. Iya, langsung aja. langsung Oke, aja. langsung aja. Jadi sekian dari kami, dari saya Najaba Dan saya Siti Sawa. sebagai host hari ini di Prokers Mabel Study Lab. Yay, thank you buat yang udah nonton. Ya, Ya. Jangan lupa nonton episode selanjutnya dan terus pantengin Smabel Podcast. Oke, dadah semua. Dadah semuanya.